bersama Bro Habibi, kameramen YouTuber The Bugis Jack 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita hadir dalam rangka acara rutin dari The Bugis Ojol Jakarta, yaitu arisan yang dilaksanakan setiap malam Senin setiap pekan. Saya akan memandu acara ini. Saya mau sampaikan pertama-tama selamat datang kepada seluruh teman-teman The Bugis Ojol dari 5 penjuru Jakarta: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Ada yang saya tidak sebut? Sudah semua? Jakarta Barat. Dalam rangka arisan ini. Nah, acara selanjutnya nanti ada arahan atau sambutan dari pembina kita dan penasehat, yaitu Pak Komandan Pak Asnawi. Yang ketiga, acara intern yang dipandu oleh Ketua The Bugis Ojol, membahas tentang arisan dan segala teknis yang terjadi atau urusan-urusan yang ada di The Bugis Ojol. Acara keempat yaitu istirahat atau makan sup ubi ala Deng Nabah. Yang kelima, penutup bisa kita yang masih ada waktunya tinggal main domino. Nah, dari XML siapkan hadiah berupa baju XML dan topi, dan bahkan ada juga baju YouTuber The Bugis Jack. Jadi teman-teman yang punya waktu ya, yang mau tinggal boleh tinggallah, kita main domino. Ya, itu rangkaian acara yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, pada kesempatan kali ini saya undang beliau Bapak Pak Asnawi untuk memberikan sambutan dan arahan-arahannya terhadap komunitas The Bugis Ojol Jakarta ini. Waktu dan tempat saya persilakan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang dilaksanakan pada malam hari ini. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita di luar yang punya harta berlimpah tapi tidak diberi kesehatan, sehingga kalau kita yang sehat itu banyak keinginannya, kalau orang sakit hanya satu keinginannya, sembuh. Ya, makanya kita harus selalu bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua tentu salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa menikmati alam yang bebas seperti sekarang ini. Dan tidak lupa tentu kita sangat mengharapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Semoga kita semua dimasukkan ke surga, amin. Yang saya hormati Pak Sandi selaku Ketua Ojol The Bugis, Pak Jafar, kemudian yang saya hormati semua rekan-rekan The Ojol The Bugis Ojol. Mohon maaf, mungkin saya baru bisa silaturahmi malam hari ini, ya. Walaupun sebenarnya ya jujur saya juga agak dimarah-marahin tadi karena keluarga pada pulang ke Serang. Saya bilang tidak pulang ke Serang. Ya, itu saya pulang ke Serang tadi. Ya. Karena saya sudah terlanjur janji, masa sudah 2 kali saya tidak sempatkan, jadi harus saya sempatkan. Saya selalu berprinsip bahwa
Tidak selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izin Tuhan. Ya. Begitupun pertemuan kita malam hari ini. Artinya sudah ditakdirkan memang. Ketemunya itu nanti malam Senin tanggal 20. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sana. Mungkin saya perlu perkenalannya. Ya, jangan sampai Bapak ini tentara bohong-bohongan. Ya. Saya alhamdulillah nama asli saya adalah Asnawi Dainaba. Jadi kalau ini Konro As Dainaba itu sebenarnya nama saya. Ya, Asnawi Dainaba. Ya. Saya memang lahirnya di Makassar. Saya lahir di Makassar, ibu Makassar. Nah, bapak saya aslinya sebenarnya Luwu, ya, di Lalongkong. Tetapi alhamdulillah diberi cobaan penuh 5 tahun, bapak sudah meninggal. Jadi saya sekolah dan besar di Wajo, Bugis. Jadi saya SMP Lalisem, SD Lalisem, SMP Kela, SMA Paria. Jadi kalau orang bahasa Bugis saya bisa, bahasa Makassar saya bisa, bahasa Lu saya bisa. Alhamdulillah. Akhirnya saya sekarang gampang. Asal angkat Ogi. Dari mana? Ogi. Bugis. Pasti. Ogi tiga gitu. Kan begitu. Kalau dia Makassar Batu Kemai. Ya kan? Jadi ya alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah rezeki. Kalau orang bilang masuk tentara harus bayar, saya bilang bohong. Karena saya masuk tentara tidak bayar seperak pun. Ya, saya masuk tentara tidak bayar seperak pun. Jadi kalau bilang Pak masuk tentara nyogok berapa? Saya bilang masuk tentara tidak nyogok. Karena saya ada buktinya di Lillahi Ta'ala, ya. Karena tadi saya sudah cerita. Karena orang tua meninggal, saya yakin, akhirnya saya ikut sama tante lah ya, Bibi. Saya sekolah di Bugis, ya. 240 orang yang pendidikan, kemudian saya 30 orang dikirim ke Jakarta. Bayangkan, kita belum tahu Jakarta, ya masuk Jakarta, bingung. Dari 230 itu, saya 5 masuk orang Kopassus. Jadi 240 yang di Makassar di Pakarto itu hanya saya sendiri yang masuk Kopassus. Ada beliau tulising saya, boleh ditanya. Artinya saya tidak bohong, ya. Jadi walaupun pada saat itu juga, waduh, kita sudah salah ini. Masuk tentara di luar, jauh dari keluarga. Masuk Kopassus lebih salah lagi. Benar pasti hancur kita ini. Bukan setengah mati Pak, betul. 3/4-nya mati sedikit. Pokoknya salah, ada yang salah lewat. Pangkat saya letnan 1, ya. Letu 2 balok kecil. Ya alhamdulillah saya masuk Bintara. Sekarang sudah letu. Ya. Ya. Walaupun saudara-saudara ini tukang ojek, sekarang rezeki tidak ada yang tahu. Betul. Ya, rezeki tidak ada yang tahu. Yang selalu saya pegang adalah hanya kejujuran. Ya, kejujuran dan amanah. Itu saja. Jadi saya dulu bergaul dengan instruktur BLK, kepala BLK. Sekarang saya perwira, beliau sudah dirjen. Kan begitu. Saya dulu pegang kejujuran. Dulu beliau masih kapten, sekarang sudah bintang 2 dan pas pampres. Orang bingung, kenapa bisa akrab? Saya akrab dari dulu, dan saya insya Allah amanah. Karena maksudnya begini, dia pasti banyak teman, tapi kan teman ini kita pasti diseleksi, dilihat. Oh, ajak nih, oh, menceko-ceko tuh, pasti itu. Ya, oh, mager, bener loh, enak lah, kan begitu, ya, malah begitu. Jadi perjalanan hidup itu begitu. Walaupun di zaman sekarang ini, kalau kita berbuat jujur pasti dianggap orang bodoh, ya kan? Contohnya, ada penumpang ketinggalan dompetnya, ada isinya.
Bapak kembalikan. Kemudian cerita ke teman. Nah, ini mau batu. Nah, kalau bawa dia tuh iseng, ya kan? Ya. Karena kenapa? Kejujuran itu dibangun dan hasilnya tidak dirasakan 1-2 tahun, dirasakan 5-10 tahun ke depan, dan atau Tuhan akan membalasnya di surga, kan begitu? Ya, tidak usah takut karena dunia ini sementara. Paling lama kita berapa sih? Ada yang 90 tahun, jarang-jarang. Kan? Sudahlah, kita paling, sudah saya juga paling 65 lah. Kan begitu. Kalaupun miskin, kita cuma 65 tahun. Kalaupun jadi tukang ojek, cuma 65 tahun. Manusia paling bermanfaat, paling baik adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Kan begitu. Ya. Tidak usah takut kalau ada orang yang tidak punya uang, mungkin karena sakit, mungkin karena apa, harus antar saja. Ya, karena intinya kebaikan yang kita perbuat akan kembali ke kita. Kalau tidak ke kita, ke anak istri, kalau tidak ke orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali ke kita. Kalau bukan ke kita, ke anak istri, ke saudara atau orang tua. Begitu saja. Percaya atau tidak, insya Allah saya sudah rasakan. Yang saya cerita ini, yang saya alami. Ya. Jadi kalau minta kayaknya nasihat, saya juga bingung ngasih nasihat. Ya alhamdulillah di Serang memang itu ada kampung Bugis. Saya memang juga termasuk penasehat. Tapi kalau orang datang minta nasihat ke rumah, istri saya langsung bilang, Pak, jangan minta nasihat sama Pak Asnawi. Pak Asnawi yang dinasihati kita. Jadi artinya alhamdulillah Tuhan memberikan jalan itu, saya melewatinya, mungkin salah satunya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada saudara-saudara. Ya. Dan saya tidak pernah memandang guru siapapun, ada dan permasalahan apapun, insya Allah pasti saya bantu. Ya. Nomor handphone saya insya Allah 24 jam, tidak pernah saya matikan. Ya siapapun ada permasalahan, insya Allah keluar atau selesai dari saya, insya Allah ada jalan keluarnya. Walaupun mungkin bukan saya yang membantu, saya hanya memberikan nasihatnya, kan begitu. Ya, ya memang karena namanya orang hidup ini tidak lepas dari masalah. Saya selalu berikan nasihatnya, Pak, kalau ada masalah, syukuri alhamdulillah. Kenapa? Kalau ada masalah, beri tandanya kita masih hidup. Yang jadi persoalan itu kalau tidak ada masalah, berarti kita sudah mati. Ya. Jadi kalau masih ada anak belum dibayar sekolahnya, ada kontrakan masih menunggak, ditagih utang pulsa lagi kan, syukuri aja, alhamdulillah. Tidak usah stres. Loh, kan semua ada jalan keluarnya, yang penting dihadapi. Ada pedangdut ya, dia pasti wajar. Mudah-mudahan ada rezeki besok, ada tarikan kemana, dikasih bonus banyak, pasti saya bayar. Ya, yang penting kalau sudah dapat juga diniatkan dibayar, kan begitu. Kan nggak usah takut. Ada anak sekolah masih menunggak, datang saya, yang penting datangi. Aduh, bagaimana lagi? Keadaan pandemi begini, tidak ada yang mau naik ojek, musim hujan. Jadi makanya saya bilang, kalau ada yang punya masalah datang ke saya, pasti ketawa, insya Allah. Ya. Tapi kalau misalnya terlalu kepepet, harus dibawa ke rumah sakit, insya Allah pasti saya bantu. Ya, datang saja. Saya punya link ke rumah sakit ada. Ya, artinya itu karena perjalanan, ya alhamdulillah ya banyak rekan-rekan, walaupun mungkin bukan saya langsung yang bisa membantu. Ya. Jadi yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha melihat, Maha mendengar. Nah, itu dulu. Kalau kita sudah yakin itu, hidup enak jalannya. Mau kita jadi tukang ojek, mau tukang gorengan,
mau jadi apa, tidak ada masalah. Jualan sembako tidak ada masalah. Jadi terkait masalah rezeki tidak usah dirisaukan. Kan saya lihat ya muka-mukanya banyak yang motornya masih cicilan. Ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting datang situ ke 10 kan begitu. Ya, saya insya Allah kalau saya tidak di sini, saya di Mega Kuningan. Itu yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa apapun dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, kecuali katanya bagaimana umur sudah ditakar. Betul, umur sudah ditentukan. Tetapi dalam sejarah juga mengatakan bahwa siapa yang rajin bersedekah umurnya akan dipanjangkan. Kan begitu. Kalau masalah ayatnya nanti tanya Pak Ustadz. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua terkait ada organisasi, ada kumpul-kumpul seperti ini, ya kita harus saling menyadari. Kan kalau orang Sulawesi, Bugis, Makassar, kalau bersanding ini sulit. Ya, kalau bertanding kita jago, tapi kalau bersanding kita sulit. Artinya apa? Sudah banyak saya merasakan buat organisasi Bugis Makassar ini melok mana jadi komandan. Ya, ya mudah-mudahan dia Bugis Ogo jauh tidak. Ya, Pak Japar kan baru ke Jakarta kan. Nah, saya sampaikan keadaannya seperti ini di Jakarta. Ya, kalau kita bertanding hebat jagoan, tapi kalau mau duduk bersanding, susah. Tidak ada yang mau jadi anggota, tidak ada yang mau jadi kopral, mau jadi jenderal semua. Ya, jadi saya berharap, ya memang dalam bergaul seperti ini tidak mungkin, ya harus semua ini dari sekian, tidak mungkin semua akan senang sama saya. Ya, tidak mungkin itu, karena memang punya pikiran masing-masing. Ya, tetapi yang merasa dewasa itu bagaimana untuk bergaul ini tetap langgeng, ya diturunkanlah egonya sedikit, ya diturunkan, ya kok salah pale, warna kok alena salah, ini dari segi hukumnya sebenarnya kita benar, ya sudah lah kita yang minta maaf, tidak apa-apa itu, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Ya karena kenapa? Silaturahmi ini supaya tidak putus. Ya. Nah, nanti gara-gara itu gara-gara penumpang harusnya sudah order sama saya, order juga sama dia. Padahal ini gara-gara aplikasi, Pak. Kan kejadian kadang-kadang kan. Nah, Anda berdua ribut, padahal kalau didudukkan sama-sama sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi karena prasangka masing-masing, nah, berdua dia sama B jadi ribut. Ya. Jadi saya berharap supaya organisasi di ojol ini insya Allah berjalan lancar semua. Ikuti arahan ketua, ikuti arahan orang-orang tua kita. Ya, kuncinya itu. Berharap bahwa organisasi ini bisa berjalan lancar, ya. Ini sebenarnya kalau orang partai yang melihat seperti itu, langsung dua kursi, bisa maju calon wali kota kita di Jakarta, kita anggota dewan Jakarta dia. Nah, tapi tidak apa-apa, bukan kita tabu berpolitik, bukan, ya. Tetapi dalam kehidupan ini semua didudukkan sesuai porsinya. Saya bilang mabuk, minum minuman keras di negara kita belum dilarang, Pak. Tetapi ada tempatnya. Kamu kalau masuk tempat hiburan situ mau mandi itu bir tidak ada masalah, yang penting bayar. Kan begitu. Yang jadi persoalan kalau Anda di tempat ini minum bir salah pasti. Kan begitu. Artinya tempatkan permasalahan sesuai dengan tempatnya. Jadi mari kita tempatkan posisi kita, karena agama juga mengatakan bahwa untuk memperpanjang umur kita kan silaturahmi ini yang paling bagus. Kan gitu. Ya. Jadi intinya itu saja, bahwa tauhid kita harus dijelaskan, ya, harus yakin, kemudian kekeluargaan kita ini harus
kita kompakkan supaya bisa berjalan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Kalau mau cerita panjang lebar lagi nanti, lupa kadang-kadang seperti itu. Ya, itu saja. Kalau ada permasalahan sekecil apapun, datang. Ya, mungkin kalau Anda mau pikirkan sendiri, sebenarnya penyelesaiannya mudah, tapi karena sudah duluan ruwet, ya kan? Sudah tidak ada penumpang, ban bocor, dimarahin istri, selesai, kelar hidupnya. Ya? Datang ada masalah, guru belum bayar tinggal sekolah, ya kan? Ada tinggal datang sini, datang ngopi-ngopi. Kenapa masalahnya? Ayo, ya. Insya Allah, ya kalau WA ke saya, kalau saya maksudnya saya memang banyak tamu, tapi saya kalau datang saya pasti sempatkan ketemu. Tapi kalau nunggu Pak, kapan waktunya kosong? Kadang nggak kosong. Ya, jadi itu mudah-mudahan kita berdoa semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Yang Maha Kuasa, semua bisa diberikan kesehatan, yang punya utang segera dilunaskan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berdoa mendengarkan Fatihah. Semoga pertemuan kita ini bernilai ibadah bagi kita semua permasalahan segera diselesaikan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja. Setelah ini seperti disampaikan, silakan lanjut. Ini tidak dimakan-makan kalau tidak lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Komandan. Terima kasih sambutan dan arahannya yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga perjalanan hidup beliau bisa kita jadi contoh beliau, baik dari sisi karir maupun dari rezeki. Amin. Jadi ada beberapa yang poin penting saya catat. Yang pertama, ya ditekankan beliau dalam silaturahmi seperti ini, kita harus memberikan kesan dan pesan kepada teman-teman kita. Beliau ditekankan kejujuran. Kenapa beliau dipercaya sama Komandan Pas Pampres sekarang, Pak Maruli Simanjuntak, Jenderal Bintang 2? Karena beliau berteman sejak masih pangkatnya Pak Maruli itu kapten. Ketika Pak Maruli memegang peranan, ya tentulah dia mencari juga orang-orang terbaik dia. Pak Asnawi seperti yang dijelaskan tadi, beliaulah terpilih salah satu orang yang dipercaya sama beliau. Nah, itu yang saya catat dari beberapa poin-poin yang diberikan. Di antaranya beliau siap membantu usaha kita dalam artian ketika ada kendala. Sekecil apapun silakan menghubungi beliau, baik melalui Pak Ali ke saya atau ke Ricky, mana Ricky, Pak Bendahara. Itu bisa tuh, karena beliau sudah ada punya WA-nya. Dan bisa juga kalau sempat nanti minta WA beliau. Yang terakhir saya catat di sini khususnya peluang-peluang usaha. Beliau memberikan sebenarnya peluang usaha kepada kita semua. Selain mengojek, Bapak bisa membangun komunikasi ke beliau untuk membuka peluang-peluang usaha, karena beliau mencanangkan 100 counter atau kios atau warung seperti saat ini. Nah, di Cibubur kemarin baru cabang kelima, jadi masih ada 95 cabang yang mau dibuka beliau. Sehingga di antara kita ini insya Allah adalah nanti, saya yakin ada nanti yang berpartisipasi atau bekerja sama dengan beliau. Nah, itulah yang saya bisa petik dari sekian petua-petua yang diberikan sama beliau. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Ketua, Pak Adi Sandi, untuk melaksanakan kegiatan intern, dan selanjutnya dipandu sampainya di Kocok Arisan. Setelah Kocok Arisan makan dan sebagainya, setelah itu acara bebas mendomino. Ya, saya mengakhiri sebagai pengantar pada kesempatan malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-Bapak dan saudara-saudaraku, semua anggota DPP Sojol Jakarta yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk silaturahmi dan arisan yang ketujuh. Namun sebelum itu, saya mewakili DPP Sojol Jakarta mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Komandan yang telah memberikan tempat kepada kita semua untuk kegiatan rutin kita. Bapak-bapak, saudaraku yang saya hormati, ini kita masuk acara intern dari DPP Sojol. Pada malam Rabu kemarin, kami dari admin atau pengurus DPP Sojol dan anggota hadir di Hermina untuk bermusyawarah tentang kesepakatan bantuan kesejahteraan hak dan kewajiban anggota DPP Sojol. Juga perlu saya sampaikan kepada Pak Komandan bahwa saya laporkan bahwa anggota DPP Sojol awalnya 50, sekarang sudah mencapai 70 lebih. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan DPP Sojol ini tetap eksis selamanya. Iya, ini mudah-mudahan nama saya. Riki. Wah, ini nampaknya A, ujungnya pada awalnya. Ujungnya ujungnya D. Pangkalnya Arsyad. Arsyad mana? Wah ya. Jadi kami mohon dengan segala hormat untuk penggocangan kedua, kami mohon pada Bapak Yunus. Mohon Pak. Supaya anggota dikenal. Ini Pak Yunus. Iya. Gocak ya Bapak Yunus, digocak kah? Nah, kosan di. Amana. Aku ke 10% di mua. Ada riset tembak. Nah, tembak. Wah, jadi besu macam semua. Wah, ini sangat beruntung ini. Sangat beruntung sekali. Dia mungkin Tuhan memberikan kepada dia. Dia dapat anggota baru. Oh, lagi lahiran. Iya, anggota baru dan dia dapat arisan sayuti. Ya mudah-mudahan sepulang ini nih, dia ngajak kita ke foto. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Pak Asnawi untuk goncang terakhir Pak. Ya mudah-mudahan nomor saya Pak. Mungkin satu nanti kalau ada yang CK itu berarti saya harus diinfo juga. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan. Iya. Iya Pak, kami siap. Iya, kalau ada cika-cika, Pak Komandan nanti. Oh ya, Iya. Ada yang perlu Riki. Asik. Basri Cute. Basri Cut. Cute. Ya, tunggu aja dulu Pak. Makasih Pak ya. Iya. Hai manusia, hormati ibu.
membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya
dunia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuh